Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Diari Air Rizal yang akan membawa sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Halo semua, kali ini saya lagi berada di Bandara Kuala Namu. Mau coba naik railing kereta api bandara dari Kuala Namu menuju Kota Medan. Video ini merupakan video kelanjutan dari perjalanan kami sebelumnya dari Sinabang menuju Bandara Kuala Namu Medan. Ini kita lagi lagi reservasi untuk masuk ke pintu atau masuk ke kereta apinya. Tadi kita sudah beli tiket di depan. Tempat atau stasiun kereta api Kuala Namu ini berada tepat di depan pintu keluar dari Bandara Kuala Namu Medan ini. Jadi nggak perlu kita jalan jauh, karena memang bangunannya terhubung ya sahabat semua. Ini kita lagi jalan mencari seat atau kursi untuk tempat duduk kita yang sesuai dengan tiket yang telah kita beli tadi. Bagi sahabat semua yang baru pertama kali ke Kota Medan ataupun mendarat di Bandara Kuala Namu, transportasi kereta api ini menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat yang akan mengantarkan sahabat semua menuju Kota Medan. Tanpa perlu keluar gedung, kita bisa langsung menuju stasiun kereta api yang terintegrasi langsung dengan bandaranya. Tinggal pilih tiket di mesin atau loket, atau yang paling praktis itu lewat aplikasi railingnya. Kita lagi jalan ke depan mencari posisi tempat duduknya ya sahabat semua, seatnya, karena memang kita duduk itu sesuai dengan seat yang tertera di tiket yang kita beli. Ini kita lagi jalan, rupanya kita berada di seat depan atau depannya dari kereta api ini. Kita sudah masuk dan inilah kereta apinya. Desainnya modern, tempat duduknya nyaman dan lengkap dengan colokan listrik di bawah kursinya. Cocok banget buat recharge gadget sambil menikmati perjalanan. Kita masih mencari seat tempat duduk kita yang tadi dituliskan di tiket. Kebetulan saya bersama Ananda itu duduk di seat 7A dan 7C. Ini kita sudah duduk ya di kursinya. Kursinya cukup nyaman dan kebetulan penumpang juga lumayan ramai ini sahabat semua. Kita lihat di belakang ya. Ini bagian sisi depannya kalau kami nggak salah, bagian sisi depan. Kereta apinya sudah mulai jalan tepat pukul 11 tadi. Kebetulan kita carinya jadwal terdekat ya. Dan untuk ke perjalanan kereta api ini biasanya per 1 jam. Misalnya kita berangkat jam 8, nanti baru ada lagi dia pukul 9 tepat. Perjalanannya juga tepat waktu. Menurut informasi tadi, perjalanan kita ini hanya menempuh waktu perjalanan sekitar 30 menit saja, hingga kita tiba di stasiun Lapangan Merdeka di Kota Medan. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi dengan pemandangan hijau khas Sumatera Utara. Ini kita masih berada di kawasan Bandara Kuala Namu ya sahabat semua. Banyak taman-taman. Kebetulan di depan kita ini ada juga penumpang yang membawa balitanya lagi melihat-lihat di sisi kiri dan kanan kereta api ini. Memang kalau untuk view kita jangan ragu lagi ya sahabat semua. Kereta api ini jendelanya lumayan besar. Tidak ada sekat-sekat kecil atau jendela kecil, dia langsung jendela besar sehingga pemandangan kita itu sangat terbuka lebar ke samping kereta. Untuk harga tiketnya kami tadi beli dengan harga 60.000 per orang dari Kuala Namu menuju Kota Medan. Katanya dulu ada promo juga ya, bisa nyentuh angka 40. Jadi cukup efektif dan efisien kalau untuk ikut kereta api bandara ini, karena bebas macet sahabat semua. Untuk pembelian tiket itu bisa langsung di loketnya di stasiun atau juga bisa melalui website railingnya. Jadi nggak susah-susah ya sahabat semua. Kita bebas macet seperti biasa kalau kita menaiki kendaraan mobil, taksi atau Grab atau Gojek itu bisa memakan waktu lebih kurang 1 jam lebih, itu pun kalau tidak macet.
Jadi kalau untuk ke kota kita mau buru-buru, kita bisa ikut kereta api ini saja. Kereta apinya nyaman, full AC, tempat duduknya juga bagus. Satu deret itu 2 kursi berhadap-hadapan, jadi 4 kursi. Jadi kita tinggal pilih saja sesuai seatnya. Ini kita masih berada di di terminal perhentian sementara. Biasanya memang dia berhenti di stasiun-stasiun yang berada di jalur antara Kuala Namu menuju Kota Medan. Ada beberapa stasiun nanti yang akan kita lewati untuk menurunkan maupun menaikkan penumpang baru, baik yang naik di stasiun yang menuju Kota Medan. Nah, ini kita sudah berada di stasiun Aras Kabu, stasiun pertama yang tempat kita berhenti ya. Ada penumpang yang naik tadi, mungkin mereka akan juga ke Kota Medan. Biasanya warga-warga yang berada di sekitar lokasi ini memanfaatkan fasilitas kereta api ini untuk perjalanannya menuju Kota Medan karena lebih murah, lebih praktis, efisien, dan pastinya bebas dari kemacetan. Meskipun kecepatannya biasa-biasa saja, artinya nggak begitu kencang dan juga tidak begitu lambat, tapi pemandangan selama perjalanan ini sangat didominasi oleh perkebunan dan rumah-rumah penduduk yang rapat-rapat ya, seperti yang kita saksikan ini. Ini adalah penduduk yang berada kebetulan di jalur kereta api ini. Selebihnya kita akan melihat sawah-sawah yang hijau dan juga banyak juga semak-semaknya. Ini pemakaman umum sepertinya ya, pemakaman umum yang berada di jalur ini. Ini kita sudah dekat, akan berhenti kembali di stasiun berikutnya. Ini sudah diperlambat sedikit ya. Biasanya untuk lewat stasiun pemberhentian itu kecepatannya akan dilambatkan sedikit. Kita berhenti di stasiun mungkin stasiun Batangkuis kalau kami nggak salah ya. Nanti akan naik beberapa orang penumpang lagi dan juga ada yang turun dari bandara. Dia rumahnya di Batangkuis, dia akan turun di stasiun ini. Ini calon-calon penumpang sudah menunggu ya sahabat semua untuk naik jika sudah nanti pintunya dibuka. Yang lagi diarahkan oleh Bapak Satpam atau Bapak Security-nya. Setelah semua penumpang naik ataupun yang turun, kereta api dijalankan kembali menuju stasiun akhir, yaitu stasiun Kota Medan di Lapangan Merdeka. Yang paling saya suka adalah ketepatan waktunya ya sahabat semua. Jadi tidak ada istilah nunggu-nunggu penumpang penuh seperti angkutan lain seperti bus atau lain-lainnya. Jadi kalau sudah tepat pada pukul keberangkatan atau jadwal keberangkatan, maka kereta api akan berjalan walaupun penumpangnya belum penuh. Nah, ini cukup cukup membantu jika kita punya space waktu yang memang sudah terbatas. Kita bisa lebih on time dan lebih nyaman dalam perjalanan. Jadi kita lanjut dari stasiun Batangkuis menuju stasiun berikutnya. Masih identik dengan sawah-sawah yang menghijau. Memang sepanjang perjalanan ini kita akan melihat sawah-sawah yang luas sekali, dan juga ada pemukiman-pemukiman penduduk yang tersebar di beberapa titik di jalan ini. Ini rumah-rumah penduduknya ya, cukup rapat-rapat dan juga banyak. Kecepatan yang santai, nggak begitu cepat seperti kecepatan kereta api listrik atau kereta api LRT ya, seperti yang ada di Jakarta itu luar biasa cepatnya. Tapi kalau kereta api bandara ini biasanya kecepatannya itu standar atau dikatakan tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Jadi pas ya sahabat semua. Bagi yang mabuk dalam perjalanan juga saya rasa tidak akan terjadi mabuk darat atau mabuk perjalanan, karena memang tidak terlalu kencang dan tidak minim goncangan. Ini kita sudah berhenti di stasiun berikutnya. Ini stasiun apa namanya ya, nggak kelihatan. Kita lanjut lagi. Kita sudah dekat dengan kota, stasiun Lapangan Merdeka. Nantinya sudah lihat banyak
pemukiman penduduk yang cukup padat di wilayah ini. Kita artinya sudah memasuki kawasan kota Medan. Kalau kita cari minusnya, naik kereta api ini mungkin hampir tidak ada kita temukan kekurangan atau minusnya ya. Mungkin hanya ada di harga tiketnya yang juga lumayan sedikit mahal, Rp60.000 per orang. Atau nanti ke depan ada promo-promo, jadi bisa nyentuh angka mungkin 20.000 atau 30.000, jadi lebih terjangkau untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi ini sekedar saran saja ya, atau ke depan bisa terrealisasi. Overall, secara keseluruhan kereta api bandara railing ini sangat layak untuk kita coba sahabat semua, terutama bagi yang ingin kenyamanan, kecepatan, dan bebas dari stres kemacetan. Cocok untuk pebisnis, pelancong solo atau pelancong keluarga, ataupun siapapun yang ingin tiba di Medan dengan lebih praktis. Kebetulan nantinya kami akan turun di stasiun Kota Medan atau stasiun dekat Lapangan Merdeka kalau dari pusat Kota Medan, yang letaknya memang persis di pusat kota, dekat dengan Merdeka Walk atau Hotel Grand Aston. Nanti kita akan mencari penginapan di sekitaran stasiun ini, karena memang nanti mempermudah kita akan kembali jika kita ingin ke Kuala Namu kembali. Ini kita sudah tiba di stasiun Medan, kita lagi turun ya untuk ke pintu keluarnya. Alhamdulillah kita sudah tiba di terminal kereta api Medan. Kita akan ke hotel. Perjalanan menuju hotelnya nanti akan kita lanjutkan dengan taksi ojek online atau Grab dan sejenisnya. Jadi kita akan mengakhiri vlog kita pada hari ini. Ya, demikianlah review singkat perjalanan dari Bandara Kuala Namu menuju stasiun Medan dengan menumpang kereta api bandara. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.